anu aja wong beli bisa apa aja monggon kan kun separak aja karo bupati ini aja klendot Ini ada kebakaran di Sedong atau di Beber. Siap. Nah, itu 2 menit. Kali ini alhamdulillah sudah hadir di ruang yang sangat dingin ini Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Subandi MSI sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kabupaten Cirebon. Selamat datang Pak Haji. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ceria, selalu menunjukkan keoptimisan. Terima kasih Pak. Nanti kita ngobrol, bicara-bicara. Saya sih pengen ini Pak, jadi ada intermezzo lagi lah, maksudnya mengingatkan lagi. Dan dengan Pak Haji itu kan sebenarnya saya secara pribadi juga waktu saya di lapangan kan sudah cukup dekat ya. Tapi saya akan mengingatkan lagi sosok Pak Haji ini, Kepala Dinas yang sekarang sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan. Penyelamatan. Ya, berdasarkan Mendagri ya. Ada Mendagri. Ya, itu ada Mendagri nomor 16 tahun 2021. Bisa diceritakan dulu Pak, misalnya kan mungkin lika-liku ya dari Pak Haji dari supaya ini masyarakat tahu. Jadi saya bicara dengan siapa dan kompetensinya seperti apa, jadi ada semacam wawasan. Baik, Mama Raswidi ya. Iya, alhamdulillah. Mama Raswidi ini yang pertama saya ucapkan terima kasih atas diundangnya. Kami datang untuk ngobrol santuy. Jare Kaligane ya. Kaligane Radio Cirebon. Nah, jadi yang pertama saya ini warga Cirebon. Saya asli Cirebon, wong Cirebon. Asli wong Cirebon. Jadi saya diangkat menjadi CPNS atau ASN itu tahun 1984. Ya, saya CPNS. Sebelumnya honor atau apa dulu nih? Sebelumnya itu sebelum diangkat, ya sebelum CPNS saya honor dulu di Rumah Sakit Arinangun. Kemudian saya diangkat menjadi staf di sana, menjadi di Rumah Sakit Arinangun tahun 84 sampai dengan tahun 1986 sebagai staf. Kemudian kita pindahkan ke Puskesmas. Dulu namanya bukan Puskesmas Gunung Jati, yaitu Puskesmas Cirebon Utara. Cirut ya. Karena kabupaten kecamatan juga masih dulu 32, 37 terus 40 ya waktu kecamatannya Cirebon Utara. Jadi ke Puskesmasnya Cirebon Utara. Cirut. 86. Tepatnya 86 sampai 1988. Saya pindah ke Dinas Kesehatan, menjadi staf di Dinas Kesehatan. Kemudian saya kuliah lagi. Oh, itu belum S1 ya? Belum S1, kuliah lagi tahun 86. Jadi walaupun sudah jadi CPNS, tapi semangat untuk belajarnya Pak Haji ini masih terus berkobar. 86 saya kuliah di keperawatan. Di Uniswagati, Sospol. Oh, Sospolnya. Iya, karena waktu itu ya sekarang ya. Iya, karena waktu itu ke Dinas Kesehatan, kuliah lagi kesehatan itu sama kepala dinasnya belum diperbolehkan. Karena apa? Karena tenaga kesehatan masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan di situ ya. Dibutuhkan, sehingga kami kuliah di Sospol. Administrasi Negara. 86 itu. Lulus tahun 1992. Iya. Ya. Tepat waktu dong. Tepat waktu 5 tahun. Masih cerdas lah kira-kira. Alhamdulillah. Dari bagian administrasi. Kadang-kadang orang itu kalau di aktivitas sudah bekerja gitu kan, apalagi di CPNS gitu di pegawai negeri sipil. Kadang-kadang kan lah berkiyang jemukon kan ya. Macam kita sudah duit oleh gaji ya. Ternyata Pak Haji ini tetap sesuai dengan target ya. Target. Semangat harus. Semangat pendidikan nomor satu. Ya, jadi tahun 92 kami lulus. Kemudian saya mengakhiri di situ di Dinas Kesehatan, saya dipercaya menjadi kepala seksi. Oh, udah naik eselon 4. Eselon 4 dari staf kesehatan itu. Ya, kepala seksi. Cepat juga ya berarti Pak? Rumah sakit dan Puskesmas. Selesai itu dari pendidikan itu? Iya, pendidikan langsung itu. Langsung dapat promosi jabatan. Struktural eselon 4. 4A ya? Iya. Bahkan dulu sebelum eselon 4 saya pernah eselon 5. Ada ya? Masih ada. Belum dihapuskan kan? Iya. Subdit ya. Subdit. Itu jadi ke Subdit informasi dan penyuluhan kesehatan di Dinas Kesehatan. Kemudian
menjadi kasih ya puskesmas dan rumah sakit. Terus Eselon 4. Kemudian jadi kasih lagi 2 kali kasih di program di kesehatan perencanaan, kemudian kasih litbang penelitian dan pengembangan informasi kesehatan. Mateng berarti ya. Iya, kemudian dipindahkan menjadi kepala puskesmas Panguragan. Itu saya baru tahu. Nah, itu jadi Karena ada lika-liku, ada sejarahnya itu. Kan asli Panguragan ya Pak Haji? Asli Panguragan, Karanganyar Kroya. Karangkroya di sana. Iya. Di sana matang lah Pak Haji, lah. teritorial ini, Teritorial mengenal masyarakat, ini, bersentuhan, betul. bagaimana pelayanan dan sebagainya. Iya. Sudah semakin banyak lah apa namanya referensi dan apa namanya ilmu didapat betul. di UPT itu ya. UPT Puskesmas, tapi dibarengi dengan ilmu sospol itu. Jadi ilmu pemerintahan, ilmu kemasyarakatan. Jadi bukan kesehatan ya? Jadi kesehatannya ini basicnya, tapi S1-nya itu dilengkapi dengan lebih sempurna lagi dengan sospol. Karena di sana kami dipercaya menjadi kepala puskesmas. Kepala puskesmas kan memanage itu, mengelola anggaran, memanage puskesmas bagaimana untuk mencapai visi misi ya, pelayanan dasar itu Pak. Pelayanan dasar betul. Jadi memanage ini pegawai. Iya kan? Iya. Nah, jadi ada ilmunya mancing. Masuk ilmu kepemimpinannya. Leader di kecamatan ya, di puskesmas ilmu kepemimpinannya, ilmu leadershipnya, ilmu pengambilan keputusannya itu kami belajar memimpin. Terus dari Kapus? Dari Kapus akhirnya saya dipercaya menjadi kabid. Di PPKB tepatnya. Dulu namanya PPKB itu masih campur dengan Capil. Iya. Sekarang banyak Pak. Dinas PPKB P3A namanya apa gitu ya? Lupa. Dinas Pemberdayaan Perempuan. Iya. Keluarga Berencana apa begitu kan? Betul. Kalau dulu namanya PPKB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Sekarang banyak lagi kan? Iya, saya dipercaya menjadi kepala bidang. Waktu itu kepala bidang Binduk Bina Induk wilayah, pendudukan wilayah. Bagaimana Eselon 3B bagaimana untuk supaya orang masyarakat itu untuk ikut promosi ya Pak dia berarti ya? Promosi. Dari 4A gitu ke 3B. Iya, betul. Dari Kapus kepala bidang. Iya, bagaimana untuk masyarakat di bidang PPKB itu, bidang Binduk itu masyarakat untuk ikut KB, penyuluhan KB. Ada kolerasinya sebenarnya Pak? Ada dengan kesehatan ada. Tidak, ini sebenarnya tidak tinggal ini aja, sebenarnya sudah jalan. Sudah jalan. Dengan kepemimpinan saya ketika saya jadi kepala puskesmas ada jejaknya. Sejarah progresnya jelas. Karena masih nyambung. Yang namanya KB itu masih nyambung dengan kesehatan. Ada KB Kes. Iya, KB Kes. Iya kan? Keluarga Berencana dan kesehatan. Jadi otomatis satu rumpun dengan kesehatan. Itu Pak, Mama Rasidi. Terus dari bidang KB itu? Dari bidang KB, alhamdulillah saya dipercaya lagi menjadi camat. Naik lagi, promosi lagi camat dari Panguragan. Nah, kembali kepada desa Pak Haji sendiri ya? Desa saya sendiri. Iya, di kecamatan Panguragan. Kan? Jadi naik lagi, promosikan lagi. Jadi camat gitu di sana. Nah, karena dengan punya basic kesehatan akan tapi kita punya S1 sospol. Iya, saya dulu kan ini Pak agak sedikit menyaksikan orang-orang yang bukan dari basic sospol atau FISIP, tiba-tiba saya pikir kalau camat itu kan kawat candra di mukanya kan di APDN, IPDN, betul. Orang-orang ini kan lurah, camat dan sebagainya. Tapi sekarang ya akhir-akhir ini gitu kadang-kadang muncul dari pendidikan, dari kesehatan, agak meragukan. Ternyata juga sebenarnya tidak menjadi jaminan ketika seorang pejabat itu bukan berasal dari pemerintahan, disiplin ilmu. Ya buktinya Pak Haji, tapi Pak Haji punya disiplin sospol sebenarnya. Ilmunya, kan? sospol. Agak nggak masalah, tapi kadang-kadang yang lain misalnya kan dari tenaga pendidik dan kependidikan, yang itu kadang-kadang kan agak rancu dan menurut saya sih perlu dibenahi mestinya kan. Tapi kalau khusus untuk Pak Haji kan emang ada S1-nya dia di sospol itu. Betul. Ini kan. Akhirnya jalan juga di alhamdulillah saya jalan juga di Camat Panguragan. Nah, kemudian saya dimutasikan lagi, dipercaya lagi menjadi Camat Gempol. Gitu. Jadi sama satu
Satu, cuma dari wilayah Panguragan ke agak sedikit agak bergeser, sedikit tengah ke ya. tengah dan barat. Iya, tengah dan barat. Iya, wilayah. Walaupun Kecamatan agak sama Gempol. juga karakternya apa aja ya. Misalnya Iya. kan mungkin kan ada yang perbatasan Indramayu, perbatasan ke sana misalnya kan wilayah kan Ke Majalengka. Kan yang Betul, Gempol itu kan Penggempol, Ciwaringin ke sana. Betul, Gempol. Dari situ muter lagi jadi sekretaris. Kemudian dari Gempol, Camat Gempol saya sekretaris. Dipercaya menjadi sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM. Iya. Sekretaris sekdisnya. Sebentar kalau nggak salah Pak Jia. Kurang lebih tepatnya 2 sampai 3 tahun lah. Oh, lama juga ya. Lama. Camat ya ada 5 atau 5 tahun 5 di tahun. 2 tempat itu. Iya. Panguragan sama Gempol. Nah, Sekretaris kemudian Koperasi. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM, saya dipercaya lagi menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan. Kembali lagi ke bidang yang bidang awal ketika awal lagi. capeknya. Iya, betul. Iya. Karena pernah Sebagai jadi rumah kepala sendiri. puskesmas, pernah jadi kasih di Dinas Kesehatan. Orang baru muka lama katanya. Muka lama. Itu kan. Mama Aras bisa Wah, bayar. aja. Bisa baja muter-muter je balik si mana-maning jemu. Dinas Kesehatan maning jadi sekretaris Dinas Kesehatan. Cuma Mama dulu Aras. sebagai pelaksana, sebagai kasubid, Kasih, iya. iya. Sekarang sudah menjadi orang kedua. Orang kedua, Di bawah alhamdulillah. kepala dinas kesehatan. Menjadi Alhamdulillah. sekretaris dinas. Termasuk agak nyaman juga Pak ketika atau kan sudah katakanlah sudah melanglang buana ya dari teritorial di puskesmas, camat, sekretaris, akhirnya kembali lagi ke induk semang lah begitu kan yang jiwa kesehatannya kan tetap tidak ini karena capeknya awalnya di bidang kesehatan kan, Iya, betul. rumah sakit apa dan sebagainya. Betul, Mungkin ada perasaan ini ya, istilahnya kan, wah kin si J, anu maning kita senang kita gila menggawe kan disemangat. Jadi pada intinya saya ditempatkan di mana saja, Mas Budi. Yang pertama sebagai ASN ya. Sebagai ASN kita semangat harus tinggi, punya edukasi yang baik, gitu ya. Jadi di kesehatan ya saya juga sama, tetap melakukan disiplin yang baik, punya edukasi yang tinggi, dedikasi dan sebagainya lah. Dari Sekdis karena loyalitas dan perjuangan baru dinaikkan jabatan tinggi Pratama apa ya? Oh, dari Sekdis itu saya akhirnya dipercaya lagi, Mama Raswidi. Dari Sekdis Kesehatan itu terus dipercaya lagi menjadi camat kembali. Camat Ciwaringin. Jadi camat 2 kali, Sekdis, camat lagi. Camat lagi, jadi camatnya 3 kali. Panguragan, Urung berarti. Gempol. Kemudian dari Sekdis Kesehatan dipindahkan lagi menjadi camat. Saya nggak tahu ternyata. Ciwaringin. Saya pikir dari kesehatan itu langsung ke open bidding Oh enggak, jadi ada lika-likunya. Ada Camat lagi. Berapa camat lama itu, Pak? Kurang lebih 6 bulan lah. Iya, sebentar lah ya. Sebentar, 6 bulan. Nah, untuk transit dan ada posisi jabatan tinggi Pratama. Nah, dari camat Ciwaringin saya dipindahkan lagi menjadi Sekdis lagi. Sekdis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebelum jadi kadis itu Sekdis dulu. Sekdis dulu. Itu simpan dulu daftar tunggu, Pak. Ya. Jadi, kok dikit endek dulu kena durung Sekdis dulu. pensiun. Iya. Sebagian sih, Pak. Sekdis 3 bulan kurang lebih 6 bulan atau 3 bulan itu saya kurang Iya. lebih 6 bulanan situ. Dan akhirnya karena kepala dinasnya Pensiun itu ya? pensiun Sampai sehingga itu apa kita? Pak Sopyan, Pak Pak Sopyan, Opang. iya, Pak iya. Sopyan. Kebetulan waktu di dinas kesehatan itu pimpinan saya juga. Itu kan. Jadi selalu gini kan. Iya, jadi gitu kan. iya saya sekdis dinas kesehatan, kepala dinas kesehatannya Pak Opang. Iki jalan delebay teman sih. Kemudian saya pindah di sekdis dinas tenaga kerja dan transmigrasi, kebetulan kepala dinasnya itu Pak Opang, Pak Sopyan lagi ya. Nah, karena masuk pensiun Pak Opangnya, sehingga kami menggantikan sebagai PLT-nya, PLT Kepala Dinas. Sambil menunggu yang definitif dan Bapak ikut open bidding dan saya alhamdulillah ikut open bidding di situ. Dan beberapa orang ini ya masuk dalam, maksudnya ikut mendaftar. Mendaftar. Akhirnya mengkerucut 3 orang dan Pak Haji masuk menjadi orang yang dipercaya oleh dan Pak Bupati ya. Iya. Berapa lama Pak? Di Naker cukup lama ya. Saya 3 tahunan. 3 tahun. Saya alhamdulillah di dinas tenaga kerja itu karena punya ya kita tetap belajar dan belajar. Tidak pernah berhenti ya Pak ya? Tidak berhenti. Semangat untuk pengen tahunya itu luar biasa Pak. Walaupun saya dari basic kesehatan, tapi kita ilmunya ini bisa ilmu sospol S1-nya, kemudian S2-nya terus MSI, digali nih.
S2 juga kami belajar lagi MMCAS juga Oh, ada. luar biasa Jadi, nih. Jadi MSI, MMCAS. iya, jadi ada tetap dua. ada dua. Dan Magister kita belajar kesehatan apa magister manajemen kesehatan, ya. Nah, setelah dinas tenaga kerja saya tetap masih belajar itu kan, artinya untuk bagaimana tupoksi dinas tenaga kerja dan transmigrasi, bagaimana orang yang tadinya menganggur, Nah, bisa itu Pak, bekerja, kan sekarang dilatih, tingkat gitu pengangguran kan. tinggi ya. Pengangguran tinggi, jadi bagaimana untuk supaya menganggur jadi dilatih kemudian kita bekerja. Pak diminum dulu Pak. Iya siap. Waduh ini apa ini? Iya, Bapak banyak Kopi ngomong ya? jadi sayanya agak ini Pak. Ini kopi nih. Luar biasa kopi. Wah, Bapak suka kopi kan? Coba saya cicipi dulu. Waduh. Seruput. Aduh, ini luar biasa nih kopi dari Radar ya. Kopi apa nih? khusus, kopi wow. Wow. Jadi kita di bawah punya kantin warkop namanya, warkop Kopi. wow. Itu Jadi ada kopi. lumayan enak nih. Ya murah Pak, Oh murah. karena belum bayar. Kalau bayar ya biar ketahuan di sana Iya, nanti. gitu. Kalau ini berarti saya nggak bayar ya? Ya, gratis dong. Orang yang tamu ya? konsentrasi terhadap pendidikan, Iya. bagaimana memajukan apa namanya pemadam kebakaran keselamatan Iya, gitu kan, siap. dan tenaga kerja masa harus di target begitu kan Ya, ya. dari Ya belum sekarang maksudnya. Betul, iya, betul dinas tenaga kerja dan migrasi Iya. kan. Nah, akhirnya Terus saya dari Naker? bagaimana ini kan ini sampai saya ke kementerian membangun untuk para PMI. Itu Mama Araswidi tahu nggak PMI? ini buruh migran itu kan? PMI itu bukan palang merah Iya, Indonesia. yang migran itu kan? Pekerja Migran migran, Indonesia. itu, iya. Dulu namanya TKW, tenaga kerja wanita, kemudian TKI, tenaga kerja Indonesia, ya. Kemudian diganti BMI lagi. kan bukan Pak, buruh migran Indonesia bukan? Bukan TKI, tenaga kerja Indonesia. Kemudian diganti menjadi PMI. PMI. Pekerja migran Indonesia. Jadi rada keren PMI. Sekarang juga banyak yang ini Pak, orang tuh banyak bukan migran tapi migran Pak. Migran. Migran. Iya, iya, Karena iya. dia di PHK Pak. Iya. Nah, itu dengan adanya Covid ya mungkin Iya, ya. mungkin dari kata-kata apa namanya migran itu jadi migran itu Migran, Pak. Saya ya. baru tahu ternyata Betul. Bapak yang menciptakan migran itu ya. Jadi dari pusat, dari kementerian namanya PMI diganti. PMI ya, Pekerja Migran Indonesia. migran Kemudian ya. ada bantuan dari itu kita bangun gedung di Kerucuk itu. Iya, Kerucuk yang Ya, transito itu. Yang transito itu dibangun menjadi LTSA, layanan terpadu satu atap khusus untuk para PMI. PMI. Jadi itu untuk mempermudah, semua ngumpul di situ. Untuk pelayanan, layanannya. informasi, Iya, advokasi ada ya. dari Capil, ada dari Dinas Kesehatan, ada dari kepolisian, dari BU, dari kitanya, dari perbankannya, semua ngumpul di layanan terpadu satu atap. Jadi ketika masyarakat Zamannya Pak Kadis itu. betul. Lanjut ke Damkar. Nah, kemudian saya sudah kurang lebih 3 tahun saya dipindahkan menjadi Dinas Pemadam Kebakaran. Iya. Sudah perjalanan karir dari Capek ya, dari rumah sakit dan sebagainya Iya, sampai 2 sampai- kali jabatan tinggi. Pertama itu kan apa namanya melalui proses ya, Pak, ya, Betul. yang panjang gitu kan. Tidak semuanya Bapak capai itu dengan santai berleha-leha, tapi dengan semangat dan perjuangan yang sangat luar biasa. Tapi orang mindset luar ini, saya kadang-kadang kan saya juga bergaul, saya mendapat informasi sama pejabat tinggi pertama, eselon 2, eselon 3 gitu kan. Itu agak sedikit apa ya, bersuuzon dah gimana ya sama Pak Kadis ini. Wah, jokun saja. Anu aja wong beli bisa apa aja mungkin kan. Kun separak aja karo bupati ini aja. Klendat-klendot aja mungkin. Enggak lebengi ku jangan terlebih pikat jadi pendopo aja. Orang dari luar kan itu ya. Bagaimana tanggapan Bapak itu terhadap orang yang mengatakan ya kasarnya itu sebenarnya sih nggak usah tidak usah dihiraukan, tidak tahu bagaimana perjuangannya, tapi orang melihatnya ya aku sih biasa aja, aku sih asal nurut baik. Gimana tuh Pak Kadis menanggapi orang yang seujon itu? Iya, jadi pada intinya kita tanggapi dengan santai saja Pak Mama Araswidi. Karena banyak yang di bawahnya Pak Kadis kan masih eselon 3 misalnya kan. Iya, itu masih banyak. Dan juga di bawah saya masih banyak. Kemudian saya yang sama dengan saya juga sudah banyak yang sukses menjadi eselon 2. Jadi sebenarnya tidak apa namanya tidak seperti yang Sudah dibayangkan lah. Iya, tidak bisa dibayangkan. Bukan karena faktor kedekatan yang sering ya mohon maaf misalnya sering piket lah bahasanya. Mesti piket banding musola pendopo aja. Wirid ya. Ini jok-jok yang kadang-kadang orang itu bisa jadi benar, bisa juga hanya lelucon dan hanya
iri hati lah misalnya Ya, kan. bisa. Ternyata nggak seperti itu kan. Ya tidak, tapi kita tetap bekerja dengan baik, bekerja dengan kinerja, bekerja dengan tupoksi kita. Jadi bisa dilihat seperti apa Kita lihat jejak-jejaknya Pak Kadis itu dari mulai di kapus, kabit, sampai sekretaris. camat gitu kan. Alhamdulillah. Bisa diadu lah ya. Iya, kita alhamdulillah ketika saya camat Gempol lunas PBB, masuk 10 besar. 10 besar. Itu merupakan prestasi. Ya, itu saya bukan ngomong ini. Iya, karena fakta sudah berbicara seperti itu. Seperti itu. Ya, artinya itu. Jadi kita tetaplah bekerja dengan baik. Di dinas koperasi pun saya tetap bekerja dengan baik, dinas kesehatan sampai saya alhamdulillah jadi eselon 2 B, kepala dinas tenaga kerja. Saya tetap bekerja Umur masih panjang ini karirnya. Saya 2025, Mas. Iya, masih ini. Mama. Iya, 2005 saya masih bisa sampai pensiun, bupati yang baru lagi masih bisa menikmati kan. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya sekarang di eselon 2B bisa sampai ya mudah-mudahan misalnya kan sampai eselon 2A misalnya kan. Pasekda lah misalnya kan. Wah, kayak tidak ada peluang itu. Ya diamini saja. Barangkali ucapan saya itu adalah doa begitu kan ya. Yang penuh dengan semangat. Nggak tahu ya. Gitu kan. Iya kan Allah gitu kan. Nah sekarang saya coba udah masuk ke lingkaran pemadam kebakaran. Ya, siap. Jadi pada intinya saya dipercaya menjadi kepala dinas pemadam kebakaran dulu namanya ya tahun 2020. Jadi dinas pemadam kebakaran ini dengan tugas pokok dan fungsinya yang pertama itu memberikan pelayanan kepada masyarakat bagaimana untuk penanggulangan kebakaran termasuk evakuasi terhadap yang kebakaran menyelamatkan gitu kan baik investasi atau sarana yang kebakaran maupun orangnya, jiwanya. Jadi memadamkan. Tugas pokok itu. Tugas pokok. Dan termasuk penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat. Mitigasi pencegahan apa? Pencegahan sebagainya. Bukan hanya kepada masyarakat, tetapi semua ya ke desa-desa, perusahaan, ke kantor. Karena yang namanya kebakaran tidak bisa dikompromi itu Pak. Iya. Bisa ya kebakaran yang kau suiki baik. Bisa nggak Pak? Kita masih turu aja. Iya turu. Petugasnya lagi pada yang kau suiki baik kan harus disiapkan. Besok aja. Nanti saya sudah siapkan. Bisa nggak Mama? Iya tidak bisa itu kan. Bisa, karena namanya bencana Pak. Tidak bisa ditolak dan tidak bisa dilawan. Betul. Jadi sehingga kami harus siap. Fit 24 jam. 24 jam. Alhamdulillah kami sudah mempunyai 10 pos. Damkar. Iya. Saya dulu waktu lapangan baru 8. Ya, sekarang 10. 10. Yang baru itu di mana, Pak? Yang baru itu Pangenan sama Cikulak. Tapi itu 10 itu sebetulnya kalau menurut Permen masih sekarang kurang. Itu masih kurang. Karena jaraknya masih jauh. Iya. Antara titik satu dengan titik yang lain itu. Masih jauh. Ada yang satu pos itu menangani 4 kecamatan. Efektifnya sesuai dengan Permen nomor 16 tahun 2020 ini ya namanya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ya, penyelamatan. 2020. Permendagri. Ya, jadi itu harus dirubah menjadi dulu namanya pos jaga menjadi pos sektor. Ya, pos sektor, bukan sektor polisi nih. Iya. Ya, polsek bukan. Pos dulu sektor. Mau kepala pos jaga ya? Iya, sekarang kepala pos sektor. Itu ada 10. Tepatnya itu harus sesuai dengan Kemendagri itu satu kecamatan satu. Idealnya. Tapi alhamdulillah kita sekarang baru satu kecamatan 10. Satu pos sektor itu kabupaten 10. Satu pos itu bisa membawai 4 kecamatan sampai 5 kecamatan. Sekarang ini. Padahal mestinya satu pos satu kecamatan. Betul. Idealnya. Berdasarkan Mendagri itu. Itu Mama. Jadi agak sedikit keteter dong Pak untuk bagaimana memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi keteteran sih tidak ya. Masih bisa terhandle. Masih bisa terhandle karena ketika ada kebakaran di wilayah timur ya itu kita gerakan misalkan di tepatnya di Losari berarti kita gerakan di pos Losari. Ya, kalau Pebedilan kita gerakan di pos Cikulak. Jadi kita ini masih bisa dihandle Pak ya? Bisa dihandle. Nah, ketika kebakarannya ini sangat besar ya yaitu nanti kita kita sudah bantuan membantu dari pos yang terdekat. Jadi misalnya di Losari kita bantukan dari pos Pangenan, Ciledug dan sekitarnya. Jadi
bisa kita tanggulangi lah. Pak, efektifnya berapa menit Pak dari kejadian, dari posnya ke kejadian itu untuk sampai ke TKP mobil damkar ini nyampe itu? Itu 15 menit. Tidak boleh lebih dari itu? Tidak boleh dari itu. Kalau itu sudah lewat saja? Iya. Sudah itu, tidak bisa ditangani berarti ya, kebakaran? Yang namanya api itu sudah tinggi ya? Tinggi, hitungannya bukan jam, bukan detik, bukan menit. Iya. Tapi hitungannya api ya tidak. Jadi 15 menit maksimal? Maksimal. Nyampe ke TKP? Betul. Jadi pertama informasi itu, Pak Pos jaga Lemah Abang misalnya. Iya. Oh iya betul, ini ada kebakaran di Sedong. Iya. Atau di Beber. Iya. Siap. Nah, itu 2 menit. 2 menit. Jadi 15 menit itu sampai TKP berarti. Ya, dari mulai proses lokasinya itu di mana? Bebernya di RW ini, ini. Oke, titiknya. siap akan meluncur. Meluncur sampai sana. Ya. Sampai ke Beber. Ya, Beber sampai sana 10 menit itu, Mas. Berarti kan 12 menit. Ya. Nerima 2 menit, 10 menit untuk ke sana. Perjalanan. Nah, 12. Ya, yang tiganya? Yang tiganya itu siap-siap di sana. Ini selang, ini operator gitu kan, siap di TKP, langsung jos ke TKP itu yang ada apinya. Pernah nggak susah Pak nyari TKP-nya Pak? Muter-muter dikit bisa bisa ada. Nggak pernah ada kejadian nggak? Pernah. Sampai lewat dari 15? Bisa itu. Ada? Ada. Ketika di sana mungkin jalan rusak. Iya. Ini nggak bisa, ada hajatan. Ada kegiatan, ada hajat. Lagi orang apa gitu. Harus kanan dulu belok. Ternyata puter. Gangnya kecil, banyak ini rusak dan itu misalnya gangnya kecil, hanya masuk mobil, susah kan? Nah sehingga terlambat. Bisa sampai 20, bahkan bisa mungkin 30, setengah jamnya. Setengah jam, karena jaraknya jauh. Dari Lemah Abang misalnya sampai ke Beber kan jauh tuh. Jauh, iya. Nanjak. Nah tepatnya itu harus dibangun lagi karena Lemah Abang itu 5 kecamatan. Betul. Itu yang di Permendagri itu harus 1 kecamatan satu tuh. Untuk mengejar respon time 15 menit itu. Nah, sekarang itu terkait sama pos sektor Pak ya? Pos sektor. Itu kan sarana prasarana. Saya pengen tahu nih Pak, termasuk tentang pakaian, alat apa namanya Pak? APD itu kan khusus Pak ya? Karena katanya bahannya juga khusus, itu mungkin mahal karena anti api dan lain sebagainya. Betul. Gitu kan ya. Itu seperti apa Pak? Mereka yang apakah memang sudah layak gitu pakaian itu, termasuk para petugas penyelamat atau pemadam ini kan rentan dengan bahaya Pak ya. Betul. Karena berhadapan dengan api gitu kan ya. Betul. Bukan hanya api aja, masuk ada keruntuhan dan sebagainya gitu kan. Itu ada jaminan kesehatan nggak Pak? Jadi untuk sarana prasarana dulu coba itu jadi dijelaskan baju, Pak. Itu sebetulnya baju itu masih relatif sudah standar nggak? Tidak standar, akan tapi masih belum harus diperbarui lagi ya, karena kita punya tim 6 orang ya. Yang satu regu itu 6 orang. Satu kali orang berangkat ini? Ya 6 orang, ada driver, ada operator, ada langsung yang memadamkan api itu. Nah itu kadang-kadang ada 4 atau 5, jadi masih kurang. Itu personil. Kekurangan kita ini. Ya, jadi alat APD-nya sarana yang pertama adalah orang. Ya, APD-nya juga. APD? Ya, masih kurang juga. Kurang jumlah atau kurang jumlah dan kurang kualitasnya juga sudah rusak gitu kan. Sedangkan itu kan ini kan api. Jadi ada tahan panas, ada tahan api. Kalau tahan api itu ketika ini harus masuk. Jadi pakaiannya kayak astronot. Jadi api tidak tembus. Jadi tahan panas, tahan api, tahan godaan nggak Pak mungkin Pak? Nah kalau tahan panas itu bisa nyemprot, tapi dia tidak ini. Kalau kita dua-duanya? Ya dua-duanya. Panas sama tahan api. Apa? Tahan api. Api sama tahan panas. Panas ya. Ya tahan api itu ketika ada kebakaran kita harus masuk nih. Nerobos. Ya sudah masuk karena harus urgensi harus dipadamkan. Kita ini nggak tahan nggak itu? Tahan api itu bajunya mahal itu Mas. Kita nggak bisa. Nggak bisa, pada sih bisa. Enggak, maksudnya itu pakaian yang dikenakan petugas itu? Ada, tapi itu masih terbatas sekali. Tidak semua petugas yang memakai itu? Iya, masih satu, kadang-kadang tidak ada. Tahan panas itu? Tahan panas. Harganya mahal itu. Harganya kurang lebih 15 sampai 30 juta. Wah, ini mah rombongan. Astronot. Iya, crazy rich itu Pak. Iya. Murah banget berarti nanti. Iya, itu lumayan harganya. Kita punya itu? Ada. Berapa setel Pak? Paling satu pos itu ada yang tidak punya juga ada.
Tepatnya yang saya pernah ini di Sumber sudah punya satu. Sudah punya. Padahal harus semuanya harus ada itu. Itu juga perlu diagendakan untuk diajukan anggaran ya Pak ya. Betul, baik. Gitu. Jadi personil, terus APD, terus apa lagi Pak? Termasuk tadi yang ditanyakan itu apa namanya ketika jaminan sosial. Iya, kesehatan. Apa ya ketika itu keselamatan tuh. Keselamatan. Itu ada nggak backup? Alhamdulillah kita sudah mengajukan kepada pemerintah daerah ketika dia itu kecelakaan dalam hal bekerja ya. Waktu menolong penanggulangan bahaya kebakaran, kemudian dia jatuh dan sebagainya itu ada. Udah di cover? Udah di cover melalui BPJS Tenaga Kerja. Iya, bukan mengajukan tapi sudah ada. Sudah ada, alhamdulillah. Pernah ada kejadian nggak Pak? Pernah. Di pos Palimanan itu jatuh dari itu. Meninggal? Enggak. Kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian kakinya tergelincir saja, lecet-lecet, kemudian kita bawa rumah sakit. Alhamdulillah enggak sampai patah tulang. Iya. Menjadi ini juga ya Pak. Dan sampai nggak meninggal betul. Dari sudah ada. Ke depan itu juga jangan ini. Terus ini Pak, ini kan informasi atau orang yang melaporkan tentang bahaya kebakaran. Wih, rumah saya ini Pak, ini. Itu pernah ada hoax dikerjain nggak Pak? Oh, sering itu. Jadi itu ada di call centernya di mana Pak? Di pos ya. Di masing-masing yang 10 itu. 10 itu kita sektor itu. Iya, saya kasih informasi untuk pos itu nomornya ada. Pos jaga Gunung Jati. Saya Susukan berarti Arjenangun. Arjenangun ada. Nah, itu ada hoax juga. Iya, pernah gimana, Pak? Jadi dikerjain lah bisanya. Dikerjain. Oh, saya ini dari Susukan misalkan. Iya. Wong stres berarti keguyonan. Iya, enggak tahu. Boeing ngerjain wong edan berarti kan. Iya, pos jaga Arjenangun betul ini. Saya ada kebakaran di tempat mana Susukan misalnya. RT ini, RW ini, bapaknya siapa ini? Siap, saya meluncur. Komplit. Oh, iya. Alamatnya komplit. Alamatnya komplit. Oke, wing. Wing sana meluncur dari Arjenangun sampai Susukan. Titiknya di itu? Titiknya di situ nggak ada. Di telepon susah? Telepon susah. Berarti kan telepon hoax itu. Nanya ke Pamong Desa, nggak ada kebakaran. Antisipasinya seperti apa? Antisipasi ya kita memberikan solusi. Jangan sampai ngerjain dan bensinnya habis ini. Iya, betul. Itu gimana bahwa ini adalah berita, informasi real, informasi main-main, hoax, hanya orang iseng? Kita informasikan kepada ini, baik media maupun ini, jangan sampai hoax lah. Tidak semua semua laporan itu pasti ditindaklanjuti, Pak? Ditindaklanjuti, walaupun hoax atau tidak, ya. Tetap kita tindak jalan. Iya, karena kita itu punya damkar penyelamatan bergerak. Artinya bergerak mobile itu ya? Mobile, responsif. Respon terhadap kebutuhan masyarakat gitu. Apalagi sekarang sudah ditambah dengan penyelamatan. Penyelamatan itu banyak unsurnya, Mas. Ketika ada sarang tawon kita harus hadir. Itu. Saya itu ceritanya di rumah saya kan ada pohon mangga. Itu kan ya kemarin itu, Pak. Yang di tempatnya di Tengah Tani itu. Tengah Tani, dauan. Itu seperti apa? Ada monyet kadang-kadang. Di dauan. Terus saya baca juga ada yang mohon maaf misalnya ada yang cincin yang tidak bisa dilepas. Betul, ini kejepit. Ada kejepit, ada juga orang yang misalnya ada pohon tumbang, itu coba kan itu di luar pemadam, maksudnya bukan di luar ya, tapi yang penyelamatan ini, yang agak antik juga itu, misalnya ada monyet, ada ular sanca yang lepas misalnya, yang punya orang tiba-tiba nggak dikasih makan, dia ini telepon damkar, yang tawon Vespa misalnya kan, itu gimana Pak pengalaman? Jadi karena sesuai dengan Permendagri nomor 16 itu bahwa kita itu harus ada unsur penyelamatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Penyelamatan itu menyelamatkan segala istilahnya baik manusia maupun hewan. Jadi ketika ada tawon, kemudian ada ular, ada bahaya-bahaya yang meresahkan masyarakat, kita tolong itu. Artinya supaya masyarakat merasa tenang. Jadi ada ular ya kita datang. Orangnya pawangnya ada Bapak? Ada. Damkar itu punya orang ini yang yang kompetensi terhadap penanganan hewan dan binatang buas itu. Ya, kita sudah pernah dilatih baik melalui Google maupun pelatihan. PKSDA itu biasanya. Ya, dilatih gitu kan. Iya, dilatih. Kemudian kita juga sering melihat di Google dan sebagainya bagaimana untuk menangani ular. Jadi ular pun itu ada ininya tuh. Jadi ada alatnya itu. Sebelum kita ada alatnya pernah ke ini ular, ya.
Ada tutorial lah ya. Tutorialnya. Kemudian kita juga untuk cincin kejepit karena menyelamatkan jiwa manusia ya kan. Ada juga pernah ya? Ada pernah. Sehingga itu digerinda. Cincin orang tunangan mungkin, Mbak. Ya. Terus dia belum selesai mau nikah ternyata mungkin udah diputusin ya. Karena sehingga jangan sampai dia tidak move on mungkin, Mbak. Cincinnya itu mungkin waktu itu kecil itu jarinya. Setelah itu mungkin besar. Karena bahagia dia. Bahagia setelah cincin kawin itu. Sehingga susah untuk dilepas. Bisa di tangan juga. Nah, itu undangan damkar. Dan kita digerinda sedikit-sedikit, kemudian itu. Pernah ada yang terjadi itu. Keliling-keliling puskesmas, keliling nggak bisa katanya harus diamputasi, harus kasihan, harus ditugel, harus dipotong. Akhirnya alhamdulillah ada yang udah ke damkar saja. Damkar alhamdulillah bisa terlepas. Kemudian suruh berobat kan kalau ini ya bengkak dan sebagainya. Tapi jari masih utuh. Alhamdulillah. Sukses lah berarti penyelamatan terhadap jari seorang warga begitu Pak ya. Iya. Kemudian juga ada monyet waktu kemarin itu di Sinarancang itu. Itu kan gigitannya berat juga kan. Monyet itu mungkin monyet liar ya, sehingga Sinarancang kan banyak hutan, ada hutannya. Ada anak kecil di luar lagi makan, kemudian dia minta makan, lompat ke piring, piringnya jatuh, kemudian dia naik di kepalanya sendiri. Kemudian kepalanya artinya tergores, lecet, kemudian itu berdarah. Nah itu ada juga biawak, kemudian ada juga macan yang biasa makan ayam warga kita selamatkan. Tapi tidak boleh dibunuh itu. Hanya di ini aja lepas lagi Pak ya. Tidak boleh ditembak atau dihabisi lah intinya kan. Kayak ular juga nggak boleh. Nanti saya kasihkan kepada pencinta reptil ular. Siap. Itu semuanya tidak boleh. Oke, itu sekilas ya Pak ya, karena kita juga terbatas sama waktu nih Pak ya. Saya tuh masih banyak sekali Pak. Misalnya tentang ngobrol dengan Pak Kadis ini kan, perjalanan dari mulai, ini kan sangat menarik, sangat memotivasi saya pribadi gitu kan. Ternyata kan kerja keras, semangat gitu kan, fokus itu menjadi bekal. Pak Kadis merintis karir dari seorang pelaksana sampai jabatan tinggi pertama. Jadi mudah-mudahan podcast Kaligane Radar Cirebon ini memberikan manfaat, informasi dan juga hiburan. Terima kasih sudah hadir di podcast Radar Cirebon Kaligane. Ya, jangan bosan untuk nanti kita bercanda dan bersendak gurau. Gitu. Terima kasih. Mungkin saya tutup saja nih Pak.